Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi pemasaran teh pucuk harum, kecap bangau, dan juga intermi. Tugas ini disusun oleh saya, Noviana, dengan nomor pokok mahasiswi 1975149, dosen pembimbing Ibu Fitriani, DR, SP, MEP. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran adalah strategi yang dapat kita gunakan atau yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Nah, selain itu, di dalam strategi pemasaran juga terdapat beberapa strategi yang perlu Anda ketahui. Langsung saja. Baik, 5 elemen penting dalam strategi pemasaran. Jadi yang pertama itu adalah produk. Jadi di saat kita ingin memasarkan suatu barang, kita harus mendeskripsikan produk tersebut dengan sebaik mungkin. Selanjutnya adalah pelanggan. Pelanggan itu adalah bidikan konsumen pertama. Selanjutnya adalah pesan. Pesan atau pesanan atau juga bisa disebut dengan order. Order itu adalah permintaan. Jadi dari produk tersebut berapa besar permintaan konsumen. Selanjutnya adalah tim pemasaran. Tim pemasaran adalah tim yang bekerja untuk merancang strategi pemasaran yang baik. Yang terakhir adalah promosi. Jadi promosi itu bagaimana cara kita untuk mempromosikan produk yang kita miliki agar terkenal di mata masyarakat dan juga dapat meningkatkan permintaan konsumen. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai teh pucuk harum ya. Jadi di sini saya bawakan sampel produknya. Ini adalah produk teh pucuk harum. Jadi yang pertama kita harus mendeskripsikan tentang produk ini. Baik, di sini kita ketahui bahwasanya teh pucuk harum adalah produk minuman dari Mayora. Dan minuman ini dibuat dari pucuk daun teh terpilih dengan bagian terbaik. Ya, kemudian selanjutnya setelah kita mendeskripsikan produk ini, maka kita harus menentukan sasaran target konsumen. Jadi untuk teh pucuk harum ini memiliki sasaran target yaitu di kalangan usia 9 sampai 21 tahun. Nah, bidikannya itu ketika mereka sedang berkegiatan di luar. Dan juga teh pucuk harum ini dapat menjadi minuman pendamping ketika kita sedang beraktivitas di luar. Selanjutnya adalah pesanan atau orderan. Banyaknya permintaan atau peningkatan permintaan yang luar biasa memaksa dari PT Mayora ini untuk menambah kembali pabrik penjualan teh pucuk. Nah, jadi permintaan di tahun ini, penjualan pada satu tahun ini mencapai 39,6%, adapun penjualan mencapai rata-rata 100 juta botol per bulannya. Kemudian, kenapa teh pucuk ini bisa melonjakkan permintaan? Jadi pastinya ada strategi pemasarannya. Nah, untuk strategi pemasaran teh pucuk harum ini hanya menghadirkan 2 varian rasa, yaitu rasa reguler dan rasa less sugar dengan ukuran 350 ml, 480 ml dan juga 1,5 ml. Selanjutnya, untuk bauran promosi merupakan cara PT Mayora Indah Tbk untuk memperkenalkan produk melalui iklan promosi penjualan dan juga di acara-acara, dan pastinya juga melakukan hubungan langsung kepada masyarakat, publikasi langsung ke masyarakat ya, atau biasa kita sebut dengan pemasaran langsung ya. Jadi di dalam pemasaran ini adalah pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan juga penjualan secara personal. Baik, itu dia. Ini saya membawa contoh untuk kemasan teh pucuk harum ya. Ini dapat dilihat, ini kemasannya itu benar-benar baik ya, benar-benar bagus. Pembahasan yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai produk kecap bangau ya. Di sini saya membawa sampel produknya untuk produk kecap bangau. Nah, jadi untuk yang pertama, kecap bangau ini adalah merek kecap turun-temurun sejak tahun 1928 yang mengutamakan tradisi, kesepenuhan hati, serta kualitas yang tinggi. Pada tahun 2021, Unilever mengakui isi merek dan usaha ini
Sejak itu pertumbuhannya semakin pesat ya. Jadi dari di tahun 2021 itu Unilever mengakui bahwasanya kecap bangau adalah produk yang baik, maka ini menyebabkan permintaan dari kecap bangau itu meningkat. Kemudian untuk berdasarkan jenis produk kecap bangau, sasaran konsumennya yaitu dengan profesi sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, sasaran ditujukan kepada pedagang bakso, pedagang mie ayam, dan lain-lain. Hal ini ditinjau dari cita rasa kecap bangau yang memiliki khas penambahan rasa manis dan nikmat dalam makanan yang disajikan. Selanjutnya yaitu untuk permintaan. Berapa besar permintaan kecap bangau? Jadi untuk aktivitas permintaan kecap bangau ini sangat dipengaruhi oleh packagingnya ya. Ini saya membawa sampel yang benar-benar packagingnya itu simple ya, ini tidak terlalu besar. Jadi untuk kecap bangau ini sangat dipengaruhi oleh packaging dan cara penjualan produknya. Oleh karenanya, kecap bangau manis ini tersedia dalam kemasan botol gelas ukuran 620 ml, botol plastik dengan ukuran 1,5 ml, dan 275 ml. Kemasan juga ada disediakan kemasan isi ulang nih. Nah, jadi untuk kemasan isi ulangnya itu ada ukuran 58 ml, 220 ml, dan juga 600 ml, serta kemasan saset. Nah, yang saya bawa ini contohnya ini adalah kemasan saset dengan ukuran 30 ml. Perbedaan kemasan juga dapat menjadikan perubahan harganya sangat ekonomis. Jadi untuk packaging ini sangat membuat atau memberi inovatif kecap bangau supaya harganya lebih ekonomis di kalangan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh kecap bangau? Jadi untuk strategi yang digunakan oleh tim pemasaran itu ada 4 ya. Jadi yang pertama itu adalah membangun kepercayaan ya. Yang kedua yaitu merek yang bagus dan merek yang menjaga kualitas sepenuh hati. Tadi di penjelasan produk sudah dijelaskan bahwasanya dari tahun 1928 produksi kecap bangau selalu mempertahankan keaslian cita rasa dan selalu menjaga kualitas. Selanjutnya adalah kerjasama dengan pihak-pihak luar, menciptakan keberagaman inovatif dan kreatif. Contohnya itu dengan merubah packaging atau menghadirkan packaging baru yang lebih ekonomis. Selanjutnya dengan memberikan informasi kepada masyarakat di dunia digital maupun medium, utama untuk mencari referensi. Nah, selanjutnya, dari semua bauran promosi yang telah dilakukan, namun promosi yang paling dominan dilakukan oleh kecap bangau adalah penjualan dan periklanan. Karena sebanyaknya event-event yang dilakukan secara insentif, tetapi hanya dalam jangka waktu pendek yang bertujuan untuk mendorong customer atau membeli lebih mengenal dan berlangganan dengan kecap bangau. Oke, itu tadi penjelasan dari kecap bangau. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan yang ketiga, yaitu adalah produk Intermi ya. Jadi untuk Intermi ini merupakan salah satu produk mie instan yang diproduksi oleh Indofood. Manfaat dari Intermi selain menjaga dan tambahan asupan nutrisi, juga terdapat 13% zat besi yang terkandung dalam mie instan. Juga bisa meningkatkan kekuatan otot dan juga dapat mengurangi kelelahan sehingga kinerja tubuh akan semakin baik dan berkualitas. Namun, meskipun Intermi ini mengandung zat besi dan kelebihan-kelebihan lainnya, tetap saja pada dasarnya mie instan itu hanya dapat dikonsumsi 1-2 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya untuk target konsumen ya. Untuk target konsumen dari Intermi ini menjuru kepada anak-anak dan keluarga. Target pasar ini sudah sesuai dilihat dari kesukaan anak-anak zaman sekarang untuk mengonsumsi Intermi. Jadi anak-anak juga dianggap sebagai penentu keputusan pembelian rumah tangga dalam hal selera makan. Selanjutnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau yang biasa disingkat dengan INDF ya, ini berhasil mencatat kinerja yang baik di tahun 2020, yaitu memasuki kuartal 2 di tahun 2020, perolehan tersebut naik sebesar 20,3% secara year on year atau secara dari tahun ke tahun ya, jadi selalu
adanya peningkatan. Dengan begitu sepanjang tahun 2020 maka Indofood Sukses Makmur Tbk telah mendapatkan laba bersih dengan jumlah 2,8 triliun. Nah, strategi apa yang digunakan oleh PT Indofood untuk mendapatkan laba sebegitu besar? Jadi untuk strategi yang digunakan oleh tim pemasaran ada 4 strategi ya, sama dengan strategi dari kaca bangau tadi ya. Jadi ada kepercayaan, merek yang bagus, adalah merek yang menjaga kualitas penuh hati, kemudian kerjasama dengan pihak keluaran, dan juga menciptakan kebijakan inovatif dan kreatif dengan memberikan informasi kepada masyarakat di dunia digital maupun medium. Selanjutnya, jadi promosi. Jadi promosi merupakan aktivitas pemasaran untuk mengkomunikasikan informasi tentang perusahaan dan produk kepada konsumen sehingga menciptakan permintaan. Untuk dapat mengkomunikasikan produknya dengan efektif, perusahaan harus menentukan terlebih dahulu pasar dan sasarannya. Juga mengkomunikasikan dengan alat promosi seperti periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, dan juga tenaga penjual. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.